slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Luca Marini banjir pujian gantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Zarco, dia analisis motor jauh lebih baik. Pembalap anyar LCR Honda, Johann Zarco, soroti kinerja Luca Marini yang gantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Pujian pun dilempar Zarco kepada Marini yang dinilai sukses bekerja dengan baik dalam menganalisis motor balap Honda. Ya, Zarco dan Marini kompak meninggalkan tim satelit Ducati untuk pindah ke Honda. Tetapi, Zarco hanya membela tim satelit Honda, sementara Luca Marini ada di tim pabrikan. Kedua pembalap itu pun sudah menjajal motor balap Honda dalam tes pramusim MotoGP 2024 yang baru saja digelar. Tes itu digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, selama 3 hari. Usai tes digelar, Zarco menilai Luca Marini telah bekerja jauh lebih baik ketimbang dirinya dalam menganalisis motor balap Honda. Dia bisa memahami kekurangan yang dimiliki Honda. Dengan masukan Marini, Zarco optimis Honda bisa memiliki motor kompetitif pada musim 2024. Apalagi, Marini banyak memberikan masukan berdasarkan pengalamannya di Ducati. Jauh lebih teknis daripada saya dan tahu cara kerja motornya karena dia telah menganalisisnya lebih dari saya, ujar Zarco, dikutip dari Motosan, minggu kemarin. Dia merasa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bidang aerodinamika, tapi saya merasakan hal lain, lanjutnya. Itu adalah umpan balik yang relevan. Dia hampir menjadi seorang teknisi. Dia akan memberikan informasi kepada Honda yang telah dia kumpulkan di Ducati. Jelas Zarco. Zarco sendiri sebelumnya membela Pramac Ducati di MotoGP 2023. Sementara Luca Marini, dia memperkuat tim balap milik sang kakak, yakni Valentino Rossi, bernama VR46 Racing pada musim lalu. Kini, menarik menantikan kiprah keduanya bersama Honda pada musim depan. Akankah mereka bisa membawa Honda bangkit kembali? Ducati tak ingin hancur seperti Honda yang andalkan Marc Marquez semata. Kemalangan yang terjadi dengan Honda karena hanya bertumpu kepada Marc Marquez diharapkan tidak terjadi di Ducati. Menghadapi MotoGP 2024, Ducati dengan andalannya Francesco Bagnaia masih menjadi favorit untuk meraih gelar juara. Pengembangan yang dilakukan oleh pabrikan asal Italia tersebut terbilang sempurna dengan hadirnya motor yang ramah untuk semua. Tak hanya Bagnaia, joki-joki lain dari tim satelit dan pelanggan mereka acap kali tampil kompetitif dalam sebuah balapan. Sebagai test rider atau pembalap penguji, Michel Pirro turut memberikan pandangannya atas keberhasilan ini. Bagi rider asal Italia itu, langkah Ducati menciptakan motor yang ramah untuk semuanya menjadi langkah yang tepat. Pirro merasa akan menjadi hal yang berisiko jika timnya mengikuti jejak Honda dalam beberapa tahun terakhir. Kami, selama bertahun-tahun, lebih memilih untuk membuat motor yang cocok untuk sebanyak mungkin pembalap, ucap Pirro. Jika Bagnaia absen, misalnya, kami memiliki Bastianini dan Bezzecchi yang bisa menang, imbuhnya, dilansir dari Motosan. Tim berlogo sayap tunggal itu menciptakan motor yang hanya bisa dikendarai dan dijinakkan oleh satu orang saja. Adalah Marc Marquez sebagai satu-satunya pawang RC213V hingga dia mendapatkan cedera parah pada awal musim 2020. Seiring dengan menepinya peraih 8 gelar juara dunia itu, prestasi Honda pun di kelas utama mulai merosot. Situasi ini semakin diperparah dengan pengembangan motor RC213V yang tidak berjalan sempurna selama Marquez cedera. Alhasil, Marquez pun memutuskan untuk hengkang dari Honda dan membela Gresini Racing pada musim ini dengan kontrak 1 tahun. Ducati sendiri sempat berada dalam situasi seperti itu ketika Casey Stoner mempersembahkan gelar juara dunia. Hanya Kuri-Kuri Boy yang bisa menjinakkan motor Desmosedici GP sebelum mereka memanen pengembangan yang telah lama dilakukan. Sangat berisiko memiliki sebuah motor dengan hanya satu pembalap yang bisa menang dengannya. Tak peduli sebagus apa dia, ucap Pirro. Lihatlah Honda dalam beberapa musim terakhir Marquez menepi dan menjadi sebuah bencana. Hanya dia yang bisa tampil kompetitif dengan motor ini, sama halnya dengan apa yang terjadi selama Casey Stoner di Ducati. Ketika dia hengkang, kami ditinggali motor yang cuma dia yang bisa menjinakkannya, imbuhnya.
Ekspresi manyun lihat Marc Marquez di tes pramusim MotoGP 2024 viral, Dani Pedrosa beri penjelasan. Dani Pedrosa memberikan penjelasan setelah ekspresinya melihat Marc Marquez di tes pramusim MotoGP 2024 viral. Menjalani musim pertamanya bersama Gresini Racing, Marc Marquez langsung mencuri perhatian dalam agenda tes pramusim MotoGP 2024. Baby Alien melaju di atas motor Ducati Desmosedici GP23 dengan masih mengalami pasang surut dalam menemukan pace terbaiknya. Marquez menutup 3 hari sesi uji coba di sirkuit Sepang, Malaysia ini dengan berada di urutan ke-6 melalui raihan 1 menit 57,270 detik. Siapa sangka peraih 8 gelar juara dunia mampu menghadirkan momen viral dengan melibatkan mantan rekan setimnya, Dani Pedrosa. Pria yang kini bekerja sebagai test rider Red Bull KTM itu terlihat manyun menyaksikan aksi Marquez melibas tikungan 4. Setelah menjadi bahan perbincangan, Dani Pedrosa memberikan penjelasan saat memberikan ekspresi tersebut. Little Spaniard menegaskan bahwa di balik ekspresi itu dirinya tidak memiliki maksud lainnya. Pedrosa hanya terkesima dengan aksi dan cara Marquez saat melibas tikungan dengan kuda besi barunya dari Ducati. Dalam komentar, "Saya melihat bahwa orang-orang mengira itu adalah sesuatu yang lain," kata Pedrosa. "Pada dasarnya, saya berada di tikungan itu untuk melihat aksi semua orang. Saat itu masih awal, mereka baru saja keluar dari sesi latihan. Dan kru Marc Marquez ada di sana untuk merekam, dan tepat di tikungan keempat, imbuhnya, dilansir dari Motosan. Rider berkebangsaan Spanyol itu merasa Marquez tak sengaja mengaktifkan rear hey device saat melaju di tikungan tersebut. Kemudian terjadi pengereman yang keras dan, keluar dari tikungan ini," ucap Pedrosa. Setelah itu, ada 2 tikungan yang cukup cepat, dari kiri ke kanan, dengan kecepatan tinggi. Saat keluar dari tikungan 4 saya melihat motornya lebih rendah dilihat dari belakang, yang mengaktifkan perangkat rear high device. Itu berfungsi agar motor tidak terangkat. Saya hanya melihat dan saya melihat bahwa motornya tampak rendah pada saat itu. Saya tidak tahu apakah itu karena dia gagal, karena dia ingat untuk melepasnya atau dia tidak sengaja mengaktifkannya. Tapi pada dasarnya saya melihat dia keluar, motornya turun dan saya berkata, dia masih punya 2 tikungan lagi," imbuhnya. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marquez tidak menyukai aero MotoGP yang tampak, seperti F1. Marc Marquez menginginkan lebih sedikit aerodinamika di MotoGP, saat pabrikan berlomba-lomba menemukan inovasi baru. Meski bergabung dengan Ducati, pabrikan yang dianggap sebagai pionir aerodinamika di MotoGP, Marc Marquez justru menginginkan lebih sedikit aero di kelas Premier Grand Prix. Itu adalah pandangan yang sama dari Marquez sejak beberapa musim terakhir. Namun, dia juga mengakui perlunya adaptasi karena regulasi memungkinkan tim terus mengembangkan aero. "Saat saya melihat foto dari Sakedon dan beberapa aero, terlihat Formula 1, kata Marquez. Bagi saya benci hal itu dan aturan mengizinkan mereka pergi ke sana. Tapi ketika saya melihatnya setiap kali kita melihat lebih banyak aerodinamis, saya tidak menyukainya. Tapi Anda perlu beradaptasi." Marquez, yang bersiap untuk penampilan keduanya di atas Desmosedici pada tes Sepang besok, tidak sabar untuk melihat bagaimana performanya di trek yang secara historis menyulitkannya. "Saya tak sabar untuk mencoba motornya di sirkuit di mana saya sering kesulitan di masa lalu," tambah Marquez. "Valencia adalah sirkuit yang saya sukai dan gaya berkendaranya bagus. Tapi saya lebih penasaran untuk mencoba motornya di sini dan Qatar karena ini adalah 2 sirkuit di mana saya mengalami banyak kesulitan. Ini adalah pramusim yang berbeda karena di tim pabrikan biasanya Anda memiliki banyak hal untuk diuji, namun sekarang justru sebaliknya. Saya perlu melatih diri saya sendiri, mencoba menyesuaikan diri dengan motor dan mencoba memahami bagaimana Pecco, Martin, dan orang-orang ini mengendarai Ducati untuk belajar dari mereka." Meski tes Sepang 3 hari adalah kali pertama Marquez mengendarai GP23 tahun ini, juara dunia 8 kali itu sudah lebih dulu turun ke trek pekan lalu. Dalam sebuah tes privat yang digelar Ducati di Portimao, Marquez mengendarai Panigale V4R yang sudah dikelir Gresini, dengan pembalap MotoGP Ducati lainnya. Berbicara tentang metode latihannya untuk tahun ini, Marquez mengatakan, itu adalah pelatihan yang berbeda. "Biasanya, sejak tahun 2020 saya tidak pernah benar-benar mengendarai motor jalan raya.
Saya mengendarai motocross kemudian langsung melompat ke motor MotoGP. Namun pada beberapa tahun terakhir saya tidak bisa mengendarai motocross karena lengan saya, jadi saya memakai CBR 650. Kali ini Gresini bersama Ducati mengadakan tes ini di Portimao dan berjalan baik-baik saja. Lebih untuk merasakan kecepatannya, tapi untuk meningkatkan keterampilan Anda di motor MotoGP, mereka adalah motor yang sangat berbeda. And wanna hate this, although it